Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Serlia Febrianti, SPD. Saya adalah guru SMK NU 1 Islamiyah Kramat sekaligus mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 243145911370. Ini adalah kartu identitas saya sebagai keabsahan data diri saya. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG tahun 2025 di SMK NU 1 Islamiyah Kramat di kelas 10 AK2 mata pelajaran dasar-dasar kejuruan akuntansi. Berikut video pembelajaran saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kegiatan hari ini lancar sampai selesai. Amin. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan jiwa semangat kita semua. Silahkan Rijen dipimpin Mbak Cantika. Semuanya berdiri, sikap siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, selanjutnya Ibu mau absen dulu nih. Yang nggak masuk siapa? Ada? Nihil. Oke, nihil. Alhamdulillah masuk semua. Sebelum pembelajaran, kita cek kerapian dulu ya. Coba cek kerapian baju kalian masing-masing sudah rapi atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah silakan cek kanan kiri depan belakang masih ada sampah atau tidak. Jika masih, tolong dibuang di tempat sampah. Tidak ada. Oke, tidak ada. Ibu mau menyampaikan kesepakatan kelas dulu nih. Kesepakatan kelas di dasar-dasar akuntansi. Yang pertama, datang tepat waktu di kelas. Sudah tepat waktu semua ya? Sudah. Oke, bisa dipahami kesepakatan kelas? Bisa. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, sebelum ke materi inti, Ibu ada sedikit motivasi nih. Ada yang tahu ini apa? Uang. Ada yang mau kalau dikasih uang? Mau. Kenapa kalian mau uang? Karena bernilai. Iya, karena bernilai. Kamu bawa uang, misalkan ini 50.000 ke Indomaret, dapat apa aja? Dapat banyak ya, dapat jajan, dapat misalkan mau beli sabun, mie, iya. Nah, itu karena uang ini bernilai. Jadi semua orang membutuhkan, semua orang menginginkan. Nah, motivasi hari ini untuk kita semuanya, bukan hanya kalian ya, buat Ibu juga, kita mulai dari sekarang belajar harus mempunyai nilai. Tapi kalau kamu memang bernilai, memang punya value, itu tetap akan dibutuhkan orang lain, akan tetap dihargai. Oke, sedikit motivasi hari ini, semoga bisa memotivasi kita semuanya. Selanjutnya, kita akan masuk belum ke materi ya, Ibu mau mengingatkan lagi nih. Mau mengingatkan pembelajaran yang kemarin atau pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Masih. Ada yang masih ingat? Ibu tanya nih kalau masih ingat. Yang pertama, 5 akun utama dalam jurnal umum perusahaan jasa. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Roiko, apa saja? Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Roiko. Ya, ada 5 akun utama. Yang pertama aset,
Yang kedua liabilitas. Yang ketiga apa? Ya, yang keempat. Yang kelima. Iya, oke, masih ingat semua. Selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih. Ada yang masih ingat dokumen sumber dan dokumen pendukung? Contohnya itu apa saja? Ya, silahkan Eki. Ada nota kontan, faktur, dan cek. Iya, itu contoh dokumen sumber ya, nota kontan, faktur, dan cek. Oke. Sudah ingat lagi pelajaran yang minggu kemarin? Nah, hari ini kita nanti akan belajar jurnal umum ya. Jadi, menyambung pertemuan sebelumnya. Oke, sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah ditayangkan video, peserta didik mampu menjelaskan, ini video pembelajaran ya, nanti ada video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jurnal umum perusahaan jasa dengan tepat. Yang kedua, setelah ditayangkan PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan jurnal umum perusahaan jasa dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan tugas kelompok, peserta didik mampu menganalisis mekanisme debit dan kredit dengan tepat. Yang terakhir, melalui diskusi dan kelompok, peserta didik mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa dengan tepat. Nah, ini tujuan yang akan kita capai hari ini. Ya, jadi diharapkan kalian bisa mengerti pengertian jurnal umum, mengerti fungsi dan manfaat jurnal umum, dan yang ketiga bisa yang terakhir mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, sebelum ini ada pretest dulu nih. Ibu sudah mengirimkan link untuk pretest ya. Silahkan diisi terlebih dahulu link pretestnya. Sudah dibuka semua? Silahkan diisi yang kamu tahu. Kalau tidak tahu silahkan diklik aja ya. Pretest ini untuk mengukur kemampuan awal kalian. Jadi Ibu tahu kamu yang sudah tahu apa, yang belum tahu apa saja. Sudah bisa semua ya? Oke. Sudah bisa, Nok? Sudah selesai semua pretestnya? Sudah. Gimana soal pretestnya, susah atau mudah? Mudah. Mudah. Berarti ada yang sudah tahu, ada yang belum ya? Selanjutnya, Ibu mau ada pertanyaan refleksi ya, maaf ada pertanyaan lagi nih tentang, nih kamu pernah lihat lowongan pekerjaan di bagian keuangan? Ada yang pernah lihat? Coba angkat tangan. Misalnya yang dibutuhkan di bagian keuangan itu apa, ada yang tahu? Ya, Anissa apa? Biasanya jika ada lowongan pekerjaan bagian keuangan yang dibutuhkan memahami akuntansi dan laporan keuangan seperti membuat jurnal. Iya, jadi biasanya kalau untuk lowongan pekerjaan bagian keuangan itu memahami laporan keuangan akuntansi dan bisa menjurnal. Nah, hari ini kita akan belajar menjurnal atau jurnal umum dari perusahaan jasa ya. Oke. Sebelum ke materi inti, kita ice breaking dulu. Kayaknya masih lesu-lesu semua ya. Bisa tepuk semangat? Bisa. Bisa tepuk semangat? Bisa. Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum ke materi, kita Ibu ada video nih. Kalian perhatikan karena nanti di akhir video ada apa? Iya, ada pertanyaan. Jadi silakan disimak. Pada suatu hari, saya bertemu pemilik salon di sekitar rumah saya. Namanya Salon Cantik. Salonnya berdiri dari 1 bulan yang lalu. Salon sangat rapi dan cantik. Ada yang potong rambut, rimbat, warnain rambut. Para pengunjung sangat bahagia. Dalam transaksinya, mencantik menggunakan dokumen transaksi seperti kwitansi. Bukti-bukti transaksi hanya disimpan saja. Akhirnya mencantik pusing sendiri karena beliau tidak mencatat bukti transaksi. Menurut kalian, apa yang salah dengan kejadian tersebut? Oke, pertanyaannya nih.
Oke, ini tadi ada video permasalahan ya. Ada seorang owner salon, namanya siapa? Iya, nama salonnya siapa? Iya, yang punya ownernya namanya Cantik, Ibu Cantik. Salonnya bernama Salon Cantik. Nah, Bu Cantik ini punya salon, udah 1 bulan. Kwitansi atau bukti pembayarannya atau bukti transaksinya hanya disimpan nih, tidak pernah dicatat. Nah, pada akhir bulan Bu Cantik merasa apa? Pusing. Iya, merasa pusing. Menurut kamu kenapa Bu Cantik pusing? Ya? Iya, jadi kesalahannya Bu Cantik satu, tidak mencatat transaksi setiap hari. Nah, misalkan sudah mencatat setiap hari kan di akhir bulan sudah tahu ya berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya. Nah, ini kita masuk ke masalahnya nih. Masalahnya tidak mencatat bukti transaksi pada setiap harinya. Ya. Oke, sudah tahu masalah semuanya. Nanti kita hari ini belajar memberikan atau menemukan solusinya. Solusinya kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, yang mencatat setiap hari melalui jurnal. Oke, lanjut. Kita ke materi inti ya. Hari ini kita akan belajar apa? Ada yang sudah tahu? Apa? Jurnal? Iya, jurnal umum. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak? Jurnalnya dulu ya. Pengertian dari jurnal ada yang tahu? Jurnal kelas. Nah, iya benar. Di kelas ada jurnal kelas ya. Itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Mencatat keseharian. Iya, kelas atau jam guru ya, jam pertama, mapel siapa, jam kedua, sampai jam terakhir. Nah, itu contoh dari jurnal. Jurnal umum pun nanti sama seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya lagi, selain jurnal kelas, ada yang tahu lagi pengertian dari jurnal? Saya, Bu. Ya, apa Jihan? Pencatatan pembukuan transaksi keuangan selama beberapa waktu. Pencatatan? Pembukuan transaksi keuangan selama Pembukuan transaksi keuangan pada periode tertentu. Nah, ini sudah lebih spesifik lagi. Untuk fungsi sudah paham semuanya? Ada berapa? 1 fungsi? 2? 3? 4? 5? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, berarti paham. Mekanisme debit dan kredit. Ada yang masih ingat? Coba. Misalkan ini ada 5 ya. Aset bertambah di mana? Debit. Berkurang di? Kredit. Saldo normalnya di? Debit. Iya. Yang terakhir nih, beban. Saldo normal. Saldo normal dulu. Saldo normal beban apa? Debit. Bertambah di? Debit. Berkurang di? Kredit. Oke, berarti sudah hafal semua ya. Jadi nanti kita bisa langsung latihan soal. Nih, ada latihan oh ya, bentuk jurnal dulu. Bentuk jurnalnya nih ada tanggal. Jadi dari tadi ya tanggal 1, 2, 3 sampai seterusnya. Akun dan keterangan. Akun dan keterangan misalnya apa? Ya, misalkan kas, piutang, perlengkapan. Nah, terus referensi, nomor transaksinya, debit, kreditnya berapa. Ini bentuknya ya, sudah bisa paham? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Tidak ada, yakin? Yakin. Oke, kita latihan soal. Kita latihan soal bersama-sama dulu ya. Nah, Ibu akan mempraktekkan membuat jurnal umum. Yang pertama kita membuat apa dulu? Ayo, sebelum ke tanggal kita bikin judul dulu. Judulnya ini apa? Nah, ini beauty salon. Beauty salon. Judulnya dulu ya, nama perusahaannya. Terus di sininya apa? Iya, jurnal umum atau yang akan dicatat. Nah, yang terakhir periodenya ya. Periode berapa ini? Bulan apa? Berarti 31 Maret ya. 31 Maret 2025. Oke, soal nomor 1 dibaca. Siapa yang mau baca? Ada? Ya, Cantika 1.
Iya. Beauty salon menerima investasi awal dari pemilik berupa uang. Nah, berupa uang nih. Berarti apa? Kas? Iya, berupa uang. Berarti kalau uang itu kalau di bahasa akuntansi namanya apa? Iya, kas. Berarti kita tulis, oh tanggalnya dulu ya, jangan lupa tanggal berapa itu? 1 Maret ya. 1 Maret, tanggal 1, oke. Nah, kas berapa juta? 45 juta. Ya, 45 juta. Nah, sama apa kalau untuk investasi awal berarti? Ya, modal awal ya. Modal awalnya berarti berapa? 45 juta, oke. Oh ya, ini ada kesalahan nih. Yang salah di mana coba dikoreksi? Ada yang bisa lihat kesalahannya? Iya, tanggalnya harusnya tanggal berapa? Iya, alhamdulillah teliti semua calon-calon akuntan ya. Sudah bisa membuat jurnal umum? Sudah. Sudah? Sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas? Oke, kalau sudah jelas semua, kita akan berkelompok, diskusi. Sebelumnya sudah duduk berkelompok ya? Yang sudah Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Iya. Kayaknya kurang semangat lagi nih. Ice breaking dulu. Oke, ice breaking dulu. Ice breakingnya ada tepuk pagi, siang, malam. Tepuk pagi, tepuk siang. Kurang kompak ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, belum konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Iya, masih ada yang belum konsentrasi lagi. Sekali lagi. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Iya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat lagi atau belum? Sudah. Nah, kita akan diskusi kelompok. Ada studi kasus. Silahkan dibaca dulu. Ini ada contoh kasus namanya beauty salon lagi ya. Silahkan dibaca transaksinya. Nah, nanti dikerjakan. Silahkan berdiskusi. Jika tidak ada yang tahu atau bingung, boleh tanya ke ibu, boleh tanya ke temannya. Semua proses diskusi ibu nilai. Jadi tolong kalian diskusi dengan benar. Nanti pada saat diskusi soalnya ada nilainya. Nanti presentasi juga ada nilainya ya. Ayo diskusi ya, diskusi. Kenapa? Ini tanya ini. Nomor 1 sudah bisa? Sudah. Coba gimana, Iko? Nomor 1, kas berpengaruh ke peralatan berpengaruh. Berpengaruh peralatan? Model yang berpengaruh kas, Iya. peralatan, dan model. Iya, oke silakan dicatat. Kelompok 3 bagaimana tanggal 1? Berarti modal awalnya itu di debit, kredit. Apa yang ini yang di debit? Kalau modal saldo normal gimana? Saldo normal bertambah di mana? Modal bertambah di nah, di kredit. Berarti gimana iki? Kas sama peralatan di Terus? debit, terus modal awal di kredit. Iya, silahkan diisi ke rekening bank ini. Iya, ini beauty salon ya maksudnya. Berarti gimana? Kas, terus Apa? peralatan, sama kreditnya modal awal. Iya, sudah silahkan diisi. Yang lain paham? Paham ya? Nanti kalau tidak bisa tanya ke Gustin. Oke, sudah.
Tanggal selanjutnya bisa? Bisa. Oke. Oke, berarti sudah selesai semua. Kita bisa memulai untuk presentasi. Oke, ini ada aplikasi Spin ya. Nah, nanti yang pertama yang ngeklik ibu. Nanti kelompok yang muncul di Spin yang pertama artinya dia maju pertama, oke? Nah, nanti setelah kelompok itu maju, nanti klik Spin. Kelompok yang keluar maju selanjutnya, paham? Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama ibu dulu ya, siap-siap. Kira-kira kelompok berapa yang mau maju? Ada kelompok 4 siap. Oke, kita spin. 1, 2, 3. Nah, kelompok 4 beneran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 karena mau maju pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal umum dari salon beauty salon. Sebelumnya kita akan kelompok 4 tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk transaksi soal nomor 1 tanggal 1 Mei 2025. Syaira menyetorkan uang dari rekening pribadinya ke dalam rekening bank Kinclong Yuk, Salon perhatikan semuanya. sebesar 750 juta dan kursi keramas senilai 20 juta rupiah sebagai modal awal. Transaksi yang berpengaruh kas bertambah di debit 750 juta modal peralatan bertambah di debit senilai 20 juta. Dan modal bertambah di kredit sebesar 770 juta. Soal nomor 2 tanggal 6 Mei 2025 dibayar sewa tempat untuk beauty salon sebesar 90 juta rupiah. Transaksi yang berpengaruh ada beban sewa sebesar 770 juta bertambah di kredit. Diperhatikan ya yang lain, coba yang tanggal 1 sudah benar atau belum. Bertambah di debit 90 juta. Sebesar 90 juta. Hadapnya ke sini ya. Nah, ya ke teman-temannya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Kelompok lain, diperhatikan ada yang salah atau sudah benar? Ada yang mau tanya, silahkan. Yang mau tanya angkat tangan. Mic-nya di. Oke, terima kasih Angel. Karena 770 juta itu berasal dari mana? Dari kas dan peralatan ditambah 750 juta ditambah 20 juta jadi 770 juta untuk modal. Sudah paham, Angel? Oke, ya jawabannya benar. Kenapa modalnya 770 tidak 750, Bu? Nah, ya tadi Mbak Iko sudah menjelaskan karena ini ditambah ya. Kas dan peralatannya ditambah jadi 770 juta. Ya, biar balance ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan kelompok. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ice breaking lagi nih sebelum ke kesimpulan. Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ibu yang nggak konsentrasi ya. Oke, kita mulai lagi.
Tepuk malam. Belum konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan, siapa yang kesimpulan hari ini? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Oke, Gustin silahkan. Kesimpulan menurut Gustin apa? Kesimpulannya, manfaat penggunaan jurnal umum adalah untuk mengetahui suatu perkiraan dan debit kredit harus seimbang. Diulangi biar ada suaranya. Kesimpulannya adalah manfaat penggunaan jurnal umum adalah untuk mengetahui suatu perkiraan dan debit kredit harus seimbang. Iya, kesimpulan dari Gustin untuk manfaatnya dari jurnal umum adalah untuk mengetahui debit kredit harus seimbang. Oke, ada yang mau menyimpulkan lagi? Oke, siapa dulu? Atika dulu aja ya. Cantika sebentar. Ya, Mbak Atika, kesimpulannya apa? Dalam jurnal umum, jika aktiva bertambah di sebelah debit dan utang bertambah di sebelah kredit. Oke, jika jurnal umum aktiva bertambah di debit dan di kredit. Oke, Cantika kesimpulannya apa? Transaksi keuangan dari bukti-bukti transaksi dapat kita catat di jurnal umum. Secara itu kita posting ke dalam buku besar. Oke, jurnal umum ke buku besar. Sekarang refleksi nih, refleksi siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, Jihan, apa refleksinya hari ini? Refleksi hari ini, yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah manfaat membuat jurnal umum untuk mengetahui jumlah debit dan kredit. Oke, refleksi untuk dari Mbak Jihan, manfaat dari jurnal umum untuk mengetahui debit dan kredit. Siapa lagi yang mau merefleksikan hari ini? Saya, Bu. Oke. Refleksi saya hari ini, hal baru yang saya dapat adalah ternyata selama ini saya sudah melakukan praktek akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membeli jajan setiap hari. Iya, ini refleksinya ya. Ternyata kita selama ini sudah melakukan praktek akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membeli jajan. Oke, sebelum kita diakhiri, kalian silakan kerjakan post testnya. Silakan dibuka WA-nya. Yang post test, ada soal post test, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Oke, ini Ibu kasih. Silahkan klik start. Silahkan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Yuk langsung kerjakan. Dikerjakan. Sudah? Sudah? Oke, di stop dulu. Kita evaluasi hari ini. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Kalian juga tadi praktek sudah pada bisa semua. Nah, tugasnya silakan kerjakan LKS halaman 20, kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Oke, sekian hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oh, dia diulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam